nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga dengan tersebut kita bersama-sama masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menunaikan sholat Jumat berjamaah. Shalawat dan salam telah tersampaikan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghormatnya dengan hormat. Bapak-bapak dan sekalian, Allah, sebelumnya saya maaf apabila suara ini menjadi kerusakan. Para hadirin sekalian dalam berzikir maupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hal-hal yang ingin kami sampaikan, di antaranya pemasukan uang loket Jumat yang lalu mendapat Rp400.000, kemudian pemasukan uang sedekah jariyah pada Jumat yang lalu mendapat Rp1.700.000. Kemudian dari jamaah taklim bulanan mendapat Rp850.000. Kemudian dari remaja Islam Masjid Jami Al-Mujahidin saldo rohan masal sebesar Rp1.200.000. Dan kami terima pula uang salawat yang pahalanya untuk almarhum Bapak Asman Fatia atau almarhum Nuleh bin almarhum Bapak Haji Abu Muti sebesar Rp2 juta. Dan pada hari ini telah kami terima infak sedekah jariyah yang datangnya dari Bapak Mukhlis Paroki dan Ibu Okta serta Mas Miko Al-Paroki Rumah Roti Budi sebesar Rp500.000. Kemudian dari Amarah Ustaz Kiai Ahmad Guru GSC sebesar Rp300.000, pahalanya untuk almarhum Bapak Haji Nurdi bin Ani, almarhumah Ibu Hajah Rodiyah binti Nur Aini, almarhumah Ibu Hajah Rohman binti Mahmud, almarhum Bapak Haji Syahwani bin Haji Murni, almarhum Bapak Ahmad Syafi'i bin Haji Murni, almarhum Bapak Nur Hasan bin Haji Murni, dan almarhum Bapak Haji Muhammad Ipan bin Haji Ahmad Boboli. Kemudian dari Allah sebesar Rp200.000, pahalanya untuk almarhum Almarhumah Haji Nur Ais bin Nuwah, almarhumah Ibu Hajah Mulia binti Musar, almarhum Wakilan bin Jintan, almarhumah Ibu Aminah binti Anas, almarhum Ustaz Samsul Rijal bin Mada Haji Muhyiddin, almarhumah Ananda Aminah Hua Edina binti Bapak Madinah, almarhum Ananda Muhammad Ahmad At-Taihan bin Bapak Ade Jaludin, dan almarhumah Ibu Nurhama binti Bapak Haji Nurais. Kemudian dari Bapak Haji Muhammad Wangket sebesar Rp100.000, pahalanya untuk almarhum Bapak Dodol bin Mimin, almarhumah Wadempet bin Bola, dan almarhum Bapak Nurdi bin Sumar. Kemudian dari Al-Ustaz Haji Ahmad Jarkasi Husaini sebesar Rp100.000, pahalanya untuk keluarganya yang telah berpulang ke rahmatullah. Kemudian dari hamba Allah sebesar Rp100.000, pahalanya untuk almarhumah Ananda Hayatulisa binti Bapak Marjuki, almarhumah Ibu Hajah Nihara binti Bapak Murtani, almarhumah Ibu Hajah Noda binti Haji Satin, almarhum Bapak Jaya bin Siran, almarhum Bapak Murtani bin Haji Pesir, almarhumah Ibu Khalifah binti Musar, dan keluarganya yang telah berpulang ke rahmatullah. Kemudian dari hamba Allah sebesar Rp50.000, pahalanya untuk almarhum Bapak Murani bin Mahduki, almarhum Bapak
almarhum Bapak Salim bin Bulan dan almarhumah Ibu Wasinah binti Bulan. Kemudian dari Bapak Anton Tukang sebesar Rp50.000 pahalanya untuk keluarganya yang telah berpulang ke rahmatullah. Kemudian dari hamba Allah sebesar Rp50.000 pahalanya untuk almarhumah Ibu Muhina binti Bapak Tambah. Itulah infak sedekah jariyah yang telah kami terima pada hari ini. Kami ucapkan jaza muahsan jaza, semoga infak sedekah jariyahnya bertawar salawat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan ganti yang berlipat ganda. Mari kita baca surah Fatihah kepada para donatur yang telah mengajukan surah Fatihahnya, umumnya untuk kita sekalian hadir di Masjid Jami Al-Mujahidin ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dipanjangkan umur kita, disehatkan jasmani rohani kita, diberikan rezeki yang halal yang banyak dan berkah, dan apabila mati kita mohon dimandikan dalam husnul khotimah. Dan pada almarhum yang telah menyebutkan tadi, umumnya untuk ibu bapak kita, kakek nenek kita, sanak famili kita, kaum muslimin wal muslimat, wal mukminin wal mukminat yang telah berpulang ke Allah, semoga diampuni dosanya, luaskan kuburnya, dan dimanakan kuburnya dijadikan rawdah min riyadil jannah. Dan barangkali ada keluarga kita yang sakit atau kurang sehat, atau jamaah Masjid Jami Al-Mujahidin yang kurang sehat, kita mohon dengan karena sholat kita ini Allah angkat dari segala penyakitnya dan disembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Alhamdulillah wa ala kulli nabiyyin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sekalian, rahimakumullah. Adapun pada Jumat pada hari ini tanggal 13 Februari 2026 Masehi yang bertindak sebagai matin oleh Bapak Usman Hade, bilang oleh Al-Ustaz Haji Munir SAG, Imam dan Khatib oleh Al-Malam Al-Ustaz Dr. Andes Gaji Rahmatullah MM. Kemudian pengumuman awal Ramadan 1447 Hijriah. Pada hari ini kita sudah berada tanggal 25 Sya'ban atau di penghujung bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Menurut perhitungan kalender Hijriah, sebagai referensi saja bahwa awal bulan suci Ramadan jatuh pada hari Kamis tanggal 19 Februari tahun 2026 miladiah. Dan untuk pastinya kita akan menunggu pengumuman dari pemerintah pusat atau Kementerian Agama Republik Indonesia. Itulah hal yang dapat kami sampaikan. Berlebihan mohon maaf. Bila bisa bilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الفلاح. إلا الله. صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khassa awliyahu bil karamah wa ja'ala fiha khalisan linabil ma'bud al-maqmuti bir rahmatil wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, syahadatan tunji qailaha yawmal hasrati wal nadamah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan rasulullah asy-syafi'ul muslim fi ursatil qiyamah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashabihi alladzina fadu bisalam. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atin al-muflihun. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat Jami'ul Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan larangannya. Hadirin sekalian, pada
pada ini kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban 1440 Hijriah, yang tentunya pada minggu atau pada pekan depan kita sudah masuk pada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah khutbah 3 kesucian dari shaum Ramadan. Hadirin sekalian, kewajiban puasa merupakan satu dari 5 rukun Islam bagi kita sekalian, dan hanya mungkin satu-satunya di dalam ayat surah Al-Baqarah 183 ayat 183 ini menjelaskan tentang kewajiban puasa yang di dalam fikih dinyatakan bahwa Rasulullah SAW menerima kewajiban puasa itu pada akhir Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Oleh karena itu Allah menyatakan dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam." Wahai orang beriman, telah diwajibkan atas berpuasa. Di sini didahulukan aman orang beriman, bukan manusia, bukan nas, ayuhan nas, tapi ayyuhalladzina amanu. Mengapa? Karena berpuasa itu tentunya didasari dengan keimanan. Kalau keimanan tidak ada, orang tidak ada minat untuk berpuasa dan tidak bertujuan apa-apa. Karena puasa ini, ya istilah puasa itu sebetulnya bahasa Sanskerta yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Ini merupakan satu kaitan dengan hati, dengan nafsu. Oleh karena itu, di dalam ayat Al-Quran itu kata-kata kutiba artinya kewajiban yang diesakan. Kalau sholat kan mengatakan akhir sholat, tegakkan sholat. Jadi tidak berupa SK, berupa tulisan, tapi puasa ini kutiba di Indonesia. Jadi kewajiban ini disertai dengan surat keterangan, ada surat keputusan SK. Bukan itu saja. Mungkin kalau yang kaitan dengan hati, misalnya dia wajibnya kutiba alaikum kita, yang beriman diwajibkan untuk berperang. Yang kaitan dengan hati, dengan merangkak nafsu. Ya wajibnya kutiba alaikum qisas dalam khutbah. Tiga itu yang mengaitkan kutiba. Artinya kewajibannya resmi, benar-benar disertai dengan SK yang kuat ya. Sholat juga resmi, tapi langsung sholat itu ditujukan pada prakteknya akhir sholat. Nah dengan demikian ini kaitannya dengan hati. Kalau orang yang hatinya memang bersih, suci dan sebagainya, ada niat untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi yang kaitan dengan hati kan tadi wajibkan untuk berperang. Jadi berperang itu orang yang hatinya tidak yakin sebagainya, yang tidak mau berperang. Pada zaman Nabi ya, sekarang kita sudah tidak ada jihad angkat senjata. Kemudian yang wajibnya mau wajib kisos dalam kota. Orang beriman diwajibkan untuk menegakkan hukum kisos. Kisosnya membunuh, menghukum mati orang yang membunuh orang lain tanpa alasan. Ini ditujukan kepada pemerintah. Oleh karena itu kata-kata kutiba di sini kewajiban yang disertai dengan SK. Benar-benar artinya supaya dilaksanakan. Karena tujuannya aman orang beriman. Jadi dengan keimanan ini mau timbul 3 kesucian. Ini dinamakan tazkiyatul akidah. Yang pertama, dengan kita beriman akan timbul kesucian akidah. Artinya keyakinan kita yang tidak bisa dengan kesyirikan. Hadirin jamaah sholat Jumat berbahagia, diteruskan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi orang beriman diwajibkan berpuasa, kemudian ada perbandingan sebagaimana orang-orang sebelum kamu juga berpuasa. Dan sejak Nabi Adam sampai atas sudah wajib berpuasa, walaupun ya aturan berbeda. Seperti mungkin Nabi saja sebelum diturunkan wajib puasa Ramadan, ini Nabi sudah wajib atasnya melaksanakan puasa 3 hari Ayyamul Bid, artinya hari-hari terang bulan. Itu Nabi sudah melaksanakan puasa. Jadi sunnah yang kita lakukan wajib atas Nabi. Nabi sudah melakukan sholat, walaupun sholatnya sholat malam, belum diwajibkan sholat muakkad. Jadi artinya untuk Nabi sudah wajib, tapi untuk umat belum. Nah oleh karena itu setelah adanya
Jadi ini dikatakan apa aku tiba ada lagi. Bagaimana sudah diwajibkan puasa itu harus mengungkap, bahkan lebih jauh puasa itu ya sehari buka sehari puasa dan seterusnya. Ada aturan semua. Bahkan Nabi Muhammad SAW menempatnya puasa sampai 40 hari. Nah dengan demikian ini menunjukkan bahwa puasa itu untuk apa? La'alakum tattaqun, agar kamu jadi orang yang bertakwa. Karena berpuasa ini ditujukannya untuk mengendalikan keinginan untuk makan di siang hari, untuk bercampur dengan istri di siang hari. Ukurannya adalah merupakan satu yang sangat matang, artinya keinginan manusia itu yang paling dasar adalah makan dan bercampur dengan istri sebagai kebutuhan dasar manusia. Di dalam satu definisi atau satu tarif dari puasa dalam begini al-imsak an sahwatail baton wal farj. Di puasa itu adalah menahan dari keinginan perut makannya wal farj dan keinginan kemaluan untuk bercampur dengan pasangan. Yauman kamilan pada satu hari penuh. Jadi satu hari penuh itu kita menahan itu semua. Nah kemudian min tulu'il fajar ila ghurubi syams, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Biniyatin taqarrub ila Allah, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Artinya ya dengan puasa itu kita mendekatkan diri agar kita menjadi suci hati kita dan berpendidikan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa secara istilah puasa seperti itu. Artinya melatih mengendalikan keinginan perut dan keinginan nafsu pada perempuan. Itu merupakan hal dasar. Makanya di dalam hadis lain dinyatakan dari umat ini man wakko sarro laki-laki wa qawbihi wa jaddihi faqad wakko sarro. Barang siapa yang dapat menahan, membersihkan, memelihara keburukan mulut dan keburukan perut dan keburukan hormat dan kemaluan, maka dia sudah menutup untuk menjaga keburukan semua. Artinya tiga itulah tiga gerbang yang menjadi satu dosa besar. Nah dengan demikian di antara perut ini bagi kita untuk benar-benar ya artinya bukan dasar yang dikendalikan. Jadi kita punya makanan sendiri, punya uang kita bukan orang lain, tapi disuruh tidak makan dan minum serta bercampur dengan istri sepanjang hari, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini menunjukkan bahwa menjadi tanda ketakwaan seperti itu. La'alakum tattaqun. Ya, dengan berpuasa maka la'alakum mudah-mudahan. Jadi litaroji di dalam puasa. Artinya mengharap mudah-mudahan menjadi orang takwa dengan berpuasa. Tapi tidak sedikit orang yang berpuasa yang tidak mencapai pada takwa. Kenapa? Karena memang dia tergantung pada manusia ini. Ya, puasa itu kan merupakan suatu ibadah yang tidak pernah ditargetkan pahalanya berapa, tidak, tetapi tergantung Allah. As-somuni wa al-ajili, puasa itu untukku kata Allah, dan aku akan balaskan. Jadi tidak ditargetkan, tergantung kepada setiap manusia. Ada yang berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan haus tidak berapa-apa, ada yang puasa yang berhasil. Maka dalam hadis ini dikatakan kami musaimin selalu mencapai hilal juga harus. Tidak sedikit orang berpuasa, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali sekedar lapar dan haus. Ini menunjukkan bagi kita bahwa artinya dengan berpuasa akan menimbulkan tiga kesucian, yaitu tazkiyah akidah. Di dalam ayat lain dengan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembah Allah dan jangan disekutukan sedikit pun. Artinya menyembah Allah jangan ada anggapan kekuatan lain di luar kuasa Allah. Yang kedua, dengan berpuasa itu tazkiyah akidah, tazkiyah ibadah, mensucikan ibadah kita agar kita benar-benar dalam ibadah ini murni karena Allah.
Tidak main-main. Wa ma'umiru illa ya'budullah mukhlisina lahu. Mereka tidak diperintah kecuali hanya beribadah kepada Allah mukhlisina lahu, dengan ketaatan yang dituntut oleh beragama yang ikhlas. Artinya semata-mata berpuasa dengan Allah, bukan lain. Ini adalah timbul daripada berpuasa, maka kesucian ibadah akan terlihat. Dan yang ketiga tentunya tazkiyah akhlak. Dengan berpuasa orang akhlak semakin bagus. Ukuran keimanan seorang adalah kemuliaan akhlak. Dalam hadis dikatakan aqwamul mu'minin imanan ahsanul khuluqan. Sebaik-baik orang mukmin keimanannya adalah di akhlaknya. Oleh karena itu diajarkan di penghujung Ramadan itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Disebut zakat fitrah ini berbeda dengan zakat mal dan zakat yang lain. Ada zakat fitrahnya membersihkan fitrah kita, karakter manusia agar benar-benar ya lengkap. Kemudian dia berpuasa menemukan tiga kesucian ditopang dengan sifat sosial. Artinya mengajarkan bagaimana manusia itu dengan berpuasa ini menimbulkan karakter yang peduli pada yang lain. Jadi zakat fitrah itu bukan saja untuk yang berpuasa, tapi yang tidak berpuasa juga dalam pengertian dari mulai ya keluarga sampai anak baru lahir itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tentunya yang sampai mengeluarkan yang berwajib untuk merawat. Jadi zakat fitrah itu tidak ada yang tidak wajib bagi orang yang mampu. Mampunya ukuran apa? Ukuran satu hari satu malam dia lebaran, maka dia punya simpenan di luar yang bermanfaat. Artinya dia sudah punya makanan untuk hari itu, tapi ada sisanya. Nah, sisanya itulah berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Jadi gampang sekali dirasakan semuanya punya wajib. Yang lima siapa? Yang lima yang di bawah itu. Tapi nanti kalau sudah lima banyak lagi berkewajiban mengeluarkan yang lain. Nah itulah tentunya anda sekalian merupakan tiga kesucian yang timbul dari kita berpuasa. Jadi kata-kata pun mudah-mudahan kemudian bertakwa. Jadi bertakwa ini dengan syarat-syarat tertentu. Kalau kita mengikuti syarat tertentu ini akan terlaksana, insya Allah puasa kita menjadi menghasilkan ketakwaan. Tapi kalau menggabungi syarat ya tidak mencapai ketakwaan, oleh karena itu ya puasa adalah merupakan karakter dasar bagi kita, tergantung. Jadi semua yang berpuasa belum tentu pahalanya sama, tergantung kepada yang melaksanakan puasa dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh fikih. Tadi jemaah sholat berbahagia, itulah mungkin yang sudah bisa sampaikan merupakan khutbah singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita berharap agar senantiasa kita diberi kesehatan, kegiatan sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa yang sempurna. Dan pada waktunya kita akan melakukan gelar minal aidin wal faizin wal mahmudin. Qul a'udzu billahi amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum wa barakallahu fiikum ayat mustaqim wa qabal min tilawah wa sunnah. Qul hasab sallallahu alaihi wa sallam wa isal muslimin wa muslimat wa mu'minin wa astaghfiruh innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin ittihad wa bihamdillahi madin asyhadu an la ilaha illallah syarika iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa rahmatul alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sabiqu ila rabbil alamin wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bil amri bil ma'ruf wa nahyi wa ta'ala bil malaikati musabbihat kursi wa salatu ومؤمنون من بارده الكرسي وقال تعالى بالوامر إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وقرابه وأزواجه وذريته أجمعين ورضي اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا ارحم الراحمين.
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا نعمه يزدكم وصلوا من فضله بكم يهدكم ولذكر الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة على الفلاح قامت الصلاة وقامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Diluruskan, diharapkan saatnya meluruskan bagian dalam kesempurnaan sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. ومن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa illa lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum kunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaykum wa afaankum wal ana bashiruhunna fatabu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-fajr
ثم أتموا الصيام الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله ولا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.